Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali di acara kita Sela. Sela artinya kita pause, kita berhenti sejenak untuk mengingat Tuhan. Ya, jadi mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Kami mau diingatkan di dalam keseharian kesibukan kami bahwa Engkau sungguh amat baik. Dan biar lewat acara kami ini, kami boleh menyembah Tuhan dan kami juga boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih
sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Saudara, saya akan bercerita tentang pengalaman saya sewaktu pertama kali saya bekerja setelah saya lulus kuliah, saudara. Ya, saya punya seorang pimpinan. Ya, pimpinan ini seorang Filipin. Pada waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Dan satu saat, ya, beberapa bulan setelah saya bekerja, saya ikut di dalam satu tim yang memberikan rekomendasi untuk satu perusahaan tertentu untuk menjadi supplier buat perusahaan kami, dan supplier ini akhirnya menang, ya, dimenangkan, dan jumlah apa yang dia harus supply kepada perusahaan kami itu nilainya cukup besar. Dan saya sangat kaget karena tidak lama setelah keputusan itu dibuat, ya, saya mendapatkan kiriman, saya mendapatkan hadiah dari perusahaan tersebut yang nilainya cukup besar. Saya juga heran kenapa dia tahu alamat saya, ya, yang pada waktu itu saya bekerja di Jakarta. Ya, saya baru lulus dan rupanya perusahaan ini tahu alamat saya dan mengirimkan hadiah yang jumlahnya buat saya pada waktu itu baru selesai kuliah. Wow, itu luar biasa, ya. Dan karena saya melihat pemberian itu sesungguhnya tidak layak saya terima, karena saya membuat keputusan bukan untuk mendapatkan hadiah itu, tentu akhirnya saya bawa hadiah itu ke kantor dan saya kembali serahkan ke kantor dan saya bicara kepada pimpinan saya, ya. Dan saya agak kaget respon dari pimpinan perusahaan di mana saya bekerja. Dia katakan, "Benny, kalau kamu berpikir bahwa kamu melakukan sesuatu yang benar dengan mengembalikan ini, jawabannya tentu saja. Tetapi kalau saya impress atau kagum dengan apa yang kamu lakukan, sama sekali tidak." Ya, dia katakan, "Kamu baru bekerja, kamu belum berkeluarga, dan setahu saya kamu tidak punya kebutuhan yang mendesak untuk kamu harus menerima hadiah ini. Hadiah ini tidak kamu perlukan. Tanpa engkau diberikan hadiah yang besar ini, hidupmu baik-baik saja." Terus kemudian dia katakan, integritas yang sesungguhnya terjadi pada waktu engkau di dalam keadaan sulit. Dan dia katakan, saya masih ingat, kalau engkau sudah berkeluarga, engkau punya anak, anakmu sakit, dan engkau punya kesempatan untuk melakukan hal yang kau tahu sebenarnya tidak benar, dan engkau memilih untuk tetap melakukan yang benar, maka itu sesungguhnya adalah integritas. Hari ini saya akan bicara tentang integritas di dalam tekanan. Saudara, hari-hari ini kita semua banyak mengalami keadaan yang sulit. Secara finansial, secara keadaan, kita tidak lagi seperti dulu. Dan saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kisah di dalam Injil, kitab Matius pasal yang ke-27. 27, ya, sebentar lagi kita juga akan merayakan Paskah. Dan cerita ini berkaitan dengan cerita penyaliban dari Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 13, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Saudara, latar belakangnya adalah Tuhan Yesus pada waktu itu berada di Yerusalem. Banyak orang yang tidak suka, terutama bagi pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi, dan mereka membawa Yesus kepada pemerintahan Romawi, kepada Pilatus untuk boleh dijatuhi hukuman mati, ya. Dan Pontius Pilatus, penguasa pada waktu itu, tahu
bahwa sesungguhnya Yesus tidak punya salah apa-apa. Tetapi di satu sisi, dia juga mau menyenangkan banyak orang, terutama pemimpin orang Yahudi. Karena dia adalah orang Romawi, dia mau kepemimpinannya di Yudea diterima oleh masyarakat. Jadi dia punya akal, saudara, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada waktu perayaan Paskah. Kita lanjutkan di ayat yang ke-15 dikatakan, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri, yaitu Pontius Pilatus, untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ayat 16 dikatakan, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ya, saudara, jadi dia berpikir kalau dia menawarkan kepada masyarakat untuk dibebaskan satu orang tawanan dan diminta untuk memilih, bayangan daripada Pontius Pilatus, yang satu penjahat yang sudah sangat terkenal, yang satu Yesus yang pada waktu dia masuk ke Yerusalem juga menyembuhkan banyak orang pada waktu itu. Tentu dia berpikir orang-orang, ya, sekalipun para imam tidak suka kepada Yesus, tetapi orang kebanyakan itu akan memilih untuk mengatakan salibkan Barabas, bebaskan Yesus. Mari kita membaca apa yang terjadi berikutnya. Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi planning dari Pontius Pilatus. Akhirnya saudara, dikatakan wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Dan ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air, membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Saudara, Pontius Pilatus punya judgment, punya pemikirannya sendiri, dan dia tahu Yesus tidak bersalah. Yesus tidak layak dijatuhi hukuman mati. Bahkan di dalam cerita ini istrinya juga mengingatkan kepada dia bahwa malam sebelumnya istrinya bermimpi dan istrinya mengatakan, aku sangat menderita oleh mimpiku tadi malam. Tolong jangan apa-apakan orang ini. Kira-kira seperti itu saudara ya. Jadi Pilatus tahu sesungguhnya Yesus tidak bersalah, tidak perlu dihukum mati, ya, tetapi tekanan begitu besar. Nah saudara, di sini seakan-akan Pilatus mengambil keadaan di mana dia menawarkan kepada masyarakat, dia menawarkan kepada orang Yahudi untuk membuat pilihannya sendiri, dan dia lepas tangan, bahkan dia memakai simbol di mana dia mencuci tangannya, ya, dan mengatakan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dengan kata lain, dia ingin mengatakan kalau orang ini disalibkan, itu keputusan bukan aku yang buat. Itu keputusan kalian sendiri. Dan tentu pada waktu orang Yahudi diberikan kata-kata seperti itu, mereka semakin keras berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan akhirnya memang Yesus disalibkan, saudara. Pertanyaan saya untuk kita semua, apakah memang benar dengan Pontius Pilatus memberikan pilihan kepada masyarakat, kepada orang banyak, dan kemudian dia juga pakai acara mencuci tangan, maka sesungguhnya dia tidak bersalah. Sesungguhnya dia tidak ikut terlibat. Saudara, posisi Pontius Pilatus membuat dia perlu terlibat karena dia adalah penguasa pada waktu itu. Masalahnya keputusannya dibuat untuk menyenangkan atau menghindari tekanan dari banyak orang. Bukankah itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Di mana integritas kita, apa yang kita tahu benar tidak kita pertahankan, karena untuk mempertahankan itu, maka reputasi kita dipertaruhkan. Reputasi artinya
apa yang orang pandang tentang kita. Pandangan orang tentang kita berubah. Saudara, bagaimana kalau pandangan teman-teman saudara berubah terhadap saudara karena apa yang saudara putuskan? Atau pandangan keluarga berubah terhadap saudara karena apa yang saudara putuskan? Saudara tahu itu konviksi, itu yang Tuhan bicara dalam hati saudara. Tapi permasalahannya kalau saudara melakukan atau mengeksekusi atau saudara memutuskan apa yang saudara anggap benar, resikonya terlalu tinggi. Banyak orang dalam hal ini mengambil jalan kompromi. Ya, dikatakan bahwa di dunia ini semua harus dikompromikan. Saudara, konviksi saudara tidak dikompromikan. Tapi Pilatus kompromi dalam hal ini. Yesus tidak pernah kompromi dengan misinya. Dia tahu bahwa dia harus dihukum mati, sekalipun dia diperhadapkan dengan peradilan yang tidak benar, tidak adil, tetapi dia memilih jalan yang benar, bukan jalan yang paling nyaman. Pilatus sesungguhnya berusaha untuk membebaskan Yesus, tapi Yesus tidak pernah mau dibebaskan dengan cara kompromi. Nah saudara, apa pelajarannya buat kita? Hari ini kita bisa kompromi dengan keadaan atau kita punya konviksi untuk mengikuti firman Tuhan. Di Mazmur dikatakan orang yang berintegritas adalah orang yang sudah mengambil ketetapan sekalipun rugi, sekalipun keputusannya tidak menguntungkan dia. Karena saudara, keputusan yang saudara ambil dalam hidup ini yang berarti bukan karena saudara mengambil keputusan dan akhirnya untung, tetapi karena saudara mengambil keputusan dan keputusan itu benar. Biar lewat renungan singkat ini setiap kita belajar untuk punya integritas di dalam tekanan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam keadaan sulit untuk kami tidak kompromi dengan melakukan apa yang tidak benar hanya karena kami mau mengambil keuntungan karena keadaan sulit. Tuhan, kami tahu Engkau mengetahui keadaan kami dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kehidupan kami. Kami memilih untuk tidak kompromi, tapi kami memilih untuk tetap bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.